Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini gue ada di Sidoarjo, jauh dari Jakarta terbang ke Sidoarjo. Hanya mau ketemu dengan salah satu pengusaha muda sukses terkenal. Dan dia adalah kawan gue juga, pelaut. Dia juga punya banyak outlet, katanya. Usahanya udah mulai besar. Dan kebetulan gue udah nyampe di tempatnya. Mau telepon dia. Kita ngobrol-ngobrol sama pengusaha muda sukses, pelaut, kapten kapal juga. Kebetulan gue udah nyampe di tempatnya, ini mobilnya nih, mobil deliverynya. Halo bro. Iya, gue udah di depan ini. Andy. Iya, dengar. Iya. Iya wes. Ya, sip. Oke. Oke, sip. Mana kabarnya, Bro? Ketemu juga akhirnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Iya, Bro. Sekarang kita udah ada di dalam kantornya kawan gue yang katanya gue bilang tadi. Dia adalah seorang pengusaha sukses dan usaha dia udah punya brand yang udah paten dan banyak cabangnya. Dia punya beberapa cabang di daerah Jawa Timur ya. Nanti kita sebut nama-namanya, kita tanya. Dan dia juga pelaut dan eksis sebagai pelaut masih. Dia adalah kapten di kapal dan dia punya usaha, bukan sekedar usaha biasa tapi dia punya cabang banyak. Nanti kita ngobrol tentang bagaimana caranya kita sebagai pelaut bisa membuat usaha di darat, terus bagaimana membaca pasarnya, bagaimana memulainya, terus mengembangkan usahanya. Kita kupas tuntas sampai habis. Sekarang di depan gue sudah ada kawan gue yang nama siapa? Adias Biantoro. Iya. Adias Biantoro. Dan yang gue tahu Adias Biantoro ini dia adalah seorang pejuang ya, pelaut pejuang. Dan gue mau tanya latar belakangnya nih, Kak. Latar belakangnya sebagai pelaut itu dimulai dari mana? Ya, awal mulanya saya dulu sekolah pelayaran. Yang tahunya itu ya sekolah pelayaran pakai seragam, gagah, tapi nggak tahu arahnya saya sekolah ini. Yang penting sekolah aja gitu. Penting sekolah gitu aja. Terus? Ya, lulus, setelah ngadet, nikah duluan. Di situ saya istri saya ceritain. Ini saya mulai dari awal. Gimana ini? Kalau nggak diawali dari diri sendiri, kita gimana? Mau nggak dukung sekolah? Ini dia dukung saya sekolah. Kasih support ya? Iya. Oke. Udah lah, sekolah aja nggak apa-apa, mumpung anak kecil. Waktu itu ekonomi masih bagus untuk sekolah itu? Apa masih subsidi orang tua? Enggak. Saya sudah kolek itu juga. Udah kolek? Iya. Nah sekolah caranya ini? Saya buat ini, saya jadi makelar motor. Makelar motor? Masih main marketing lagi ya? Iya, makelar motor saya. Jadi dapat insentif dari dealer itu. Terus berlayar sampai ke ini, ke Papua itu. Papua, setelah itu saya balik lagi
ke Jawa. Ya Akhirnya sekolah lagi, ya, bayar sekolah lagi. Ya, bayar sekolah lagi. Sekarang kelas berapa? Sekarang proses mau ke kelas 2. Sekarang baru upgrade ke kelas 2. Iya. Oke. Yang aku tahu itu sampai ini pelaut eksis sebagai pelaut kapten di kapal, dan aku tahu sampai ini punya usaha besar. Sampai kawan-kawan bilang itu sudah nggak usah berlayar lagi, anak itu sudah enak hidupnya udah gitu, karyawannya banyak, outletnya banyak. Nah ini aku tertarik membahas tentang gimana caranya kawan-kawan di kapal itu bisa menemukan usaha di darat, terus dia bisa membaca peluang usaha apa. Nah terus bagaimana caranya kawan-kawan di kapal itu yang memang keinginannya banyak. Aku pengen berhenti berlayar, buka usaha di darat, keinginannya banyak. Tapi dia masih terbatas untuk membaca peluang usaha apa yang aku harus jalani. Terus dia punya rasa ketakutan, loh kalau aku jalanin usaha itu kira-kira hidupku selamat nggak? Lebih bagus peningkatannya nggak? Atau itu yang dia takutin. Nah menurutmu ini kan, bagaimana caranya pelaut di kapal itu bisa membuka usaha di darat? Apa yang harus dilakukan? Pertama langkahnya lah. Ya langkahnya nomor 1 ya ini kemauan yang keras ya, niat yang keras ya. Iya, sama aja kalau kita punya modal, kita nggak mau tekad kuat ingin usaha, susah gitu. Jadi kalau sama kita sudah posisi seumpama kita top level ya di kapal, itu kan di kapal. Kalau kita di darat kan kita di bawah. Benar. Nah, kalau kita di darat, posisikan kita di darat. Apa keahlian kita yang di situ? Berarti harus membaca kemampuan kita dulu. Apa yang mau kita lakukan? Ya istilahnya kan kalau sama kita punya istri bisa sharing sama istri. Istri apa? Ini hal yang menonjol. Iya yang menonjol. Sama istrinya punya apa? Usaha baju atau itu disupport. Disupport yang bagus. Kan sambil berlayar toh. Nah ini hasil dari di kapal sedikit-sedikit disediakan sama istrinya. Iya. Kan bisa itu, sama baju. Nah, baju kan nanti garment itu kan bisa dikerjakan sama orang. Nanti brandnya pakai brandnya siapa? Kan sekarang kan gitu. Jadi kita potong sih. Waktu sampean membuka usaha pertama kali di darat itu usahanya apa tuh? Saya dulu warung kopi. Warung kopi. Itu waktu kelas berapa? Sekolah kelas berapa? Sekolah kelas 3. Dari 4 naik ke 3. Iya, kan saya bikinnya kan saya kan ini saya punya modal. Modal saya kan tinggal 50 juta ini. Waktu sekolah itu? Iya, 50 juta ini buat gimana mah ini uang bisa bergerak ini. Nah, saya kadang terdesak 50 juta gimana ya? 50 juta itu uang di kantong setelah bayar sekolah? Iya. Sekolah udah jalan? Ya sudah jalan sekolah, 50 juta. Sekarang cuma 50 juta? Iya, maksudnya. Gimana caranya uang ini bisa bergerak gitu. Akhirnya saya punya inisiatif sama istri. Bangun warkop kecil-kecilan biar ada aktivitas uang bisa muter gitu ya. Iya. Terus banyak sih ini yang kok iso kok ngono lah gitu. Sampai tetangga bilang katanya, loh udah nggak kerja di kapal lagi atau gimana, banyak lah omongan tetangga gitu ya. Ya biarin aja. Yang penting kita lurus gitu. Waktu sampai buka warung kopi itu, sampai yakin sampai bisa mengelola warung kopi kan? Orang mau buka sesuatu usaha kan, kalau nggak yakin suka takut tuh. Nah gitu, ya harus yakin. Jangan pura-pura yakin aja, yang penting buka dulu kan. Iya, yang penting buka. Berarti dulu, intinya gitu. Untuk membuka usaha di darat, aku udah tangkap intinya itu yang pertama niat ya, kekuatan niat ya. Yang kedua support dari istri tadi ya. Iya. Yang ketiga ini berarti adalah action. Action iya. Kerja keras itu dan kemauan ini loh. Itu yang nomor 1. Oke. Terus. Jadi nggak ini mulai hal-hal yang baru gitu. Memulai hal baru untuk dipelajari. Iya gitu loh. Jadi jangan terpaku di warkop aja gitu loh. Saya juga dulu saya bantu Gojek untuk bisa bertahan hidup. Sambil sekolah 3 waktu itu. Iya. Sambil buka warkop, sambil Gojek gitu loh. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Sampai selesai sekolah itu NT3 itu. Tapi warkop masih jalan. Warkop masih jalan. Saya naik di kapal, saya support istri saya di warkop itu. Warkopnya itu untung nggak? Kalau dibilang untung ya untung, tapi kadang untung besoknya ya nggak untung.
untung bisa. Yang penting bisa bertahan sekolah aja lah udah pikirannya. Oke. Bisa bertahan sekolah sampai dapat ijazah 3, Gojek juga. Nah, aku dengar cerita dari kawan ini waktu sampai ngambil 3, itu sekolah sampai sore sampai setengah hari kabur buat ngojek, itu bener aja? Betul, betul ya? Betul. Saya nakal juga Iya, nakal juga. Setengah hari kabur buat ngojek ya? Iya. Jadi saya dulu guncangannya luar biasa. Kalau nggak ngojek, malam nggak makan. Betul. Jadi sini saya demi bertahan hidup, meskipun temen bilang apa, bilang gini, saya biarin. Yang penting saya nomor 1 selamatkan ekonomi keluarga dulu gitu. Saya sampai berlayar lagi. Lalu saya berlayar lagi. Ijazah 3 itu waktu itu. Ijazah 4 saya belum keluar itu saya sudah on board. Iya. Nah ini aku tahunya sampai ini kan, usahanya bukan warung kopi, yang terkenal itu bukan warung kopi. Apa usahamu sekarang ini? Ya, saya sekarang ini pemilik Ali Fried Chicken ini. Ownernya langsung ya. Ali Fried Chicken. Ini terkenal, viral banget di daerah Jawa Timur. Ya kalau aku boleh tahu nih, daerah mana penguasaan Ali Fried Chicken ini disebar di daerah mana aja? Ali Fried Chicken kebetulan ada di Sidoarjo, pusatnya di Sidoarjo. Di Sidoarjo ini ada sekitar 9 cabang Sidoarjo. 9 cabang. Terus? Yang lainnya ada di Pasuruan, di Mojokerto, dan di Gresik. Total cabang berapa? Ada 17 cabang. Dari warung kopi, Gojek sampai 17 cabang Ali Fried Chicken. Alhamdulillah. AFC ya, AFC Ali Fried Chicken. Teman-teman kalau jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan segala macam sekitarnya, ada outlet Ali Fried Chicken AFC, ini ownernya langsung. Dan banyak udah tersebar. Nah, terus bagaimana caranya sampai dari warung kopi berlayar, warung kopi masih jalan, kok bisa lari ke fried chicken? Gini, kita ini nggak boleh satu fokus ke zona nyaman. Maksudnya kita harus bisa ngambil peluang ke depan. Sama warung kopi ini semua pada bisa buka warung kopi ya. Banyak saingan. Iya, banyak saingan. Pasti gimana kita bisa bisa bisnis lain gitu selain warung kopi. Gimana kalau kita ini kasih depan markop kita dikasih ini rombong buat etalase ayam, gimana? Ini kebetulan ada saudara yang punya usaha itu, kita bisa coba gitu. Saudara punya usaha ayam juga? Iya, fried chicken gitu. Fried chicken gitu. Nah terus sampai mau buka outlet ayam kecil di depan warkop? Iya. Kan sampai nggak tahu bagaimana cara bikin produk ayam itu? Ya waktu itu kan saya ke saudara saya itu kan. Kita belajar? Iya, saya kasih orang ke tempat saudara saya itu cuma sebentar aja itu. Setelah itu saya ngembangkan diri di situ, di depan warkop itu. Ngembangkan diri maksudnya mencari formula sendiri? Iya, mencari formula sendiri, termasuk sambal apa segala macam itu. Berarti produk sampean ini adalah formula awal yang sampean cari sendiri waktu itu? Iya, gitu. Apa formulanya yang khas dari AFC ini apa? Sambalnya apa gorengan ayamnya? Sambalnya. Dan rasa harganya juga nggak terlalu mahal. Harga bersaing, rasa juga luar biasa. Iya. Dijual itu. Terus bahannya yang kelas atas semua. Maksudnya sampean menjual ayam AFC ini dengan bahan-bahan yang memang berkualitas. Berkualitas dengan harga rakyat ya. Harga rakyat. Terus aku juga sempat melihat setiap outlet yang dirimu punya itu kok ada rombong-rombong gitu. Apa namanya? Kayak gerobak-gerobak yang memang kayaknya punya karakter itu. Ya. Maksudnya itu apa itu? Biasanya kalau kayak fried chicken itu mau menampilkan kemewahan. Tapi kalau AFC ini kok tak lihat rombong-rombong gitu. Iya. Kesannya AFC itu lebih merakyat. Jadi supaya lebih merakyat. Jadi orang itu nggak takut masuk, nggak takut. Biasanya kan kalau lihat mewah itu kan meskipun harganya 10.000 itu nggak berani masuk. Kalau tampilannya udah kayaknya wah banget ya. Gitu. Segen orang mau masuk. Iya, orang nggak mau berani masuk gitu. Gitu. Karena segmennya AFC ini segmen ke bawah sih gitu. Menengah ke bawah. Pasarnya ke sana ya. Nah terus bagaimana sampean bisa memutuskan belajar sebentar tentang cara menggoreng ayam, terus sampean mencari formula, terus sampean memutuskan untuk terus ini kita kembangkan, ini yang dikembangkan sampai sebesar ini. Motifnya itu kok bisa menemukan ini loh peluangku itu di sini. Gimana cara membaca peluangnya itu?
Karena itu prospeknya makanan itu tiap hari kan orang butuh makan. Nah, dan tiap hari butuh makan. Pasti orang sehari kan makan 3 kali. Iya. Pasti orang sehari pasti kalau nggak makan fried chicken pasti dia kangen gitu. Iya, pasti itu. Nggak akan putus. Tapi kalau kopi, dia pasti hiburan aja. Hiburan aja gitu. Kalau makanan berat seperti. Tapi memang ekspektasi saya nggak sesuai dengan yang saya pikirkan. Loh, gimana? Kenapa? Ya pas saya di depan market itu kan saya buka kan nggak langsung rame gitu kan. Nggak langsung rame. Orang kan belum percaya belum juga. kenal ya. Nggak pernah makan. Waktu itu udah belum punya nama, belum kenal. Ada ya AFC itu, Ali Fried Chicken. Oh, waktu baru pertama kali buka udah memang ketemu nama AFC itu. Iya, Ali Fried Chicken itu dulu. Oke. Udah terpikirkan nama AFC meskipun baru cuma satu outlet kecil di depan warkop itu. Iya. Penjualannya rame. Penjualannya biasa. Nah, iya. Perhitungan sampean rugi apa untung? Rugi. Lah terus gimana cerita rugi itu? Ya rugi karena kan penjualannya kan ini nggak sesuai target kan. Gitu. Dengan bahan-bahannya mahal segitu, penjualannya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Bisa begitu. Tapi saya senang gitu loh. Meskipun sampean jalani di awal terus rugi, hitung-hitungan sampean rugi, masih tetap bertahan karena alasannya senang. Senang dalam arti gini loh. Oh, saya bisa jualan gitu. Waktu itu nggak ada karyawan ya belum ya? Ada. Satu. Ada karyawan. Dua. Udah berani gak gaji karyawan? Udah. Rugi? Iya. Cuman pride aja. Aku senang, aku bangga punya usaha. Iya, bisa itu. gaji karyawan itu. Iya kan? Itu. Nah awalnya gitu loh. Ruginya berapa lama sampai bertahan rugi itu? Saya itu waktu buka Ali Fried Chicken itu 1, terus habis itu kalau kita ini penjualan kalau kurang dari 30 kilo ini sama aja kita kerja bakti, atau belum 20 kilo ini kita nggak bisa putar itu. Perputaran uang. Berarti kita bisa dapat untung itu di atas 30 kilo. Di atas 20 kilo. Ayam itu ya. Di atas 20 kilo. Kita di atas 20 kilo. Iya. Kalau mungkin dikatakan kalau 10 kilo bisa buat bayar listrik aja lah. Gitu. Nah selama rugi, berapa lama ngalamin rugi? Kira-kira berapa lama hitungan sampai? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Ini hal yang aneh nih. Sampai itu 9 bulan jualan rugi, bayar karyawan, terus ayamnya nggak terjual sampai 20 kilo. 9 bulan itu waktu yang panjang loh kan? Apa motif sampai kok bisa bertahan itu apa? Ya ini, pertama saya masih bekerja. Oh sampai masih di kapal? Ya, saya masih bekerja dan saya bisa monitor ini usaha saya yang di ini apa? Yang sekarang ini gitu loh. Oh sampai sambil belayar punya waktu juga pulang buat sebenarnya saya nggak belayar sih, posisi kapal standby di Lamongan kan waktu itu. Oh gitu. Iya. Ada waktu buat pulang ya? Iya, ada waktu untuk pulang, bisa uploadan gitu. Oke, terus? Tapi untuk masalah ini gaji karyawan itu, ya jaminannya gaji saya. Oh jadi untuk gaji karyawan, gaji sampean, iya, buat bayar karyawan. Iya itu. Karyawan sampean nggak goyang berarti ya? Iya. Oke. Jadi tetap meskipun defisit atau apa, tetap tanggal 1 tetap gajian. Tetap gajian. Nah, jadi itu saya cari gimana ya, gitu. Sampai pada saatnya 9 bulan itu saya udah kayaknya mau menyerah gitu. Ya. Aku kalau mikir logikaku secara normal, paling banter bisa bertahan 3 bulan lah. Rugi, nggak dapat keuntungan 3 bulan, aku angkat tangan berlayar lagi. Sama kayak masuk ke dunia lain gitu. Dunia alam lain gitu loh. Tarik gitu. Kok seperti ini gitu. Sampai nggak habis pikir gitu. Kok kerja ini kita kok nggak untung, kok malah noloki terus gitu. Ya di situ saya mengutip ini apa ceramahnya siapa itu, Abdul Somad itu. Ustadz Abdul Somad. Iya itu. Apa dia? Rasul itu kalau berdagang, dia kan dulu berdagang ya. Nah, kalau dagang itu kalau pulang itu nggak pernah dia ini apa rugi, pasti kembali modal. Nah di situ saya kutip di situ. Oh, memang Rasul itu nggak pernah besar untungnya, tapi seenggaknya balik modal. Balik modal. Nah di situ. Itu ya sampai. Itu saya kutip. Jadi dari situ konsepnya tak rubah semua. Harga saya turunin semua.
harga jadi 10.000. Solusi untuk mengatasi kerugian tadi, harga sampai turunin. Harga saya turunin, yang semula 12.000 jadi 10.000. 10.000. Terus takaran nasi yang semulanya kita perhitungan, jadi kita nggak usah perhitungan, dibanyakin. Oke. Ya semualah kita, yang penting kita nggak rugi gitu aja. Sampai ini termasuk orang gendeng juga ya. Rugi 9 bulan sampai nanggap hidup di dunia lain. Langkah solusinya adalah dengan cara menurunkan harga pasaran 10 dari 12.000 ke 10.000. Iya. Nasi yang tadinya perhitungan misalnya sak cepol ini sampai tambahin lagi. Iya, betul. Apa motifnya tuh? Maksudnya apa, goalnya apa? Yang penting kita nggak rugi. Yang penting kita kembali dulu modal. Yang penting kita bisa kulaan lagi. Ini maksudnya mungkin memikat hati pelanggan. Gitu. Membuat kepercayaan sama mereka. Iya, gitu. AFC ini punya nilai lebih. Sampai ada bilang, Mas, sampai nggak rugi ya sebenarnya. Sampai bilang gitu. Enggak, gitu aja. Tapi aslinya rugi nggak itu? Enggak. Mbok turunin jadi 10.000 itu? Enggak rugi. 12.000 aja rugi ya? Enggak rugi. Semenjak sampai turunkan jadi 10.000. Iya, karena nilai jualnya 12.000 kan. Orangnya kan nggak terlalu banyak kan. Kalau kita jual sedikit, untung sedikit, yang penting orangnya banyak. Gitu. Ini adalah langkah solusi bagus sebenarnya. Memecahkan solusi kerugian berbulan-bulan dengan cara menurunkan harga jual, sehingga orang akan melihat ini rame ini pasti ini. Aku tak tuku di situ aja, murah 10.000, nasinya banyak, cuma 10.000. Nah di situ orang pasti kan nggak rugi. Mulai datang ya. Banyak pesanan banyak. Oke. Akhirnya bisa berputar gitu loh. Gak perlu untung besar, kecil aja. Kecil aja. Banyak. Yang penting bisa putar banyak gitu loh. Nah di situ sulit untuk orang melakukan seperti itu. Pasti sulit. Karena orang pasti dia ngitung dari. Sampai bisa menemukan ide memecahkan solusi kerugian itu dengan cara seperti itu. Terus apa yang ngasih ide itu? Apa istri sampai ngasih masukan gitu? Apa sampai punya ide sendiri? Saya punya ide sendiri. Dan konsep itu sampai ketemu sampai 24 jam. Sampai ketemu konsep buka 24 jam. Iya. Kenapa harus 24 jam? 24 jam kita benar-benar total pelayanan sama konsumen. Pelanggan itu kadang dia punya partner atau pesanan itu kan biasanya nggak batas jam. Nggak punya batasan jam. Seumpama ada pesanan jam 6 atau jam 5 pagi, masa nunggu buka? Sedangkan buka nunggu 2 jam baru bisa matang. Iya, betul. Nah gitu loh. Sampai makan juga atau ambil juga. Iya, jadi kalau 24 jam dia pesen jam berapapun, jam 5 Mas, saya jam 5 mau tak ambil ya Mas buat anak-anak rekreasi. Tetap standby. Nah, kan sudah kita siap melayani. Situ. Makanya di AFC itu dia jam berapapun dilayani. Gitu. Pelayanan luar biasa. Ya, harus gitu. Berarti nilai terpenting sampean menghindari kerugian, terus membuat kepercayaan pelanggan untuk datang ke situ, mengikat pelanggan untuk tertarik datang, itu dengan cara menurunkan harga dan memberikan nggak perhitungan gitu ya. Iya itu. Dan sajian-sajian yang disajikan menggunakan bahan-bahan yang luar biasa. Anggap aja kita sodako lah. Anggap sodako. Iya. Selebihnya sodako. Bahkan image-nya orang-orang itu kalau beli di AFC itu beli satu, nasinya dibagi separuh. Bisa buat 2 porsi. Bisa buat 2 porsi sama ini. Di situ. Makanya kan banyak wawancara sama orang-orang ini. Enak di AFC banyak orang-orang. Nasinya banyak. Gitu. Iya. Gitu. Memang terkenal AFC ini lagi viral di Jawa Timur. AFC dengan kayak gitu produknya yang nasinya banyak bisa 2 porsi. Terus ya itu rasa sambal dan ayamnya itu emang luar biasa. Dan teman-teman AFC ini memang terkenal tentang penyajiannya ya. Dia cepat saji, terus rasa sambalnya berbeda. Dia punya formula sendiri di mana rasanya punya karakter. Udah gitu juga tampilan-tampilan setiap outletnya punya karakter. Dia punya rombong di depan itu kayak gerobak gitu. Sehingga yang tadinya Adias bilang itu orang mau datang ke tempat yang mewah itu akan ketakutan, dia menampilkan sesuatu yang sederhana di mana harganya terjangkau dan memang orang nggak segan untuk masuk ke sana. Pasarnya ini memang tujuannya untuk menengah ke bawah ya. Gitu. Untuk menengah ke bawah. Nah terus waktu sampean
rugi berbulan-bulan sampai gaji pokok sampai kerja di kapal itu habis untuk subsidi modal terus, sehingga sampai turunkan harga, menemukan pola menurunkan harga sehingga konsumen mulai pada datang. Itu baru mulai ketemu ide untuk mengembangkan usaha ekspansi gitu ya. Iya, setelah ini saya punya tempat yang sumbernya itu cukup bagus. Tempatnya bagus ya. Sumber, jadi saya tokonya orang yang lagi nggak dipakai, itu saya pakai gitu. Tapi saya jualannya ngemper. Nah, awalnya ngemper. Udah Bu, saya ngemper aja di situ. Setelah itu kok rame. Setelah itu saya sewa itu toko itu. Waktu itu berarti baru punya 2 outlet ya? Satu Masih depan 2. warung kopi, satu lagi di emperan itu. Bukan, yang di depan warung kopi ini sudah nggak ada. Oh, udah tutup. Saya mau hijrah keluar ini. Ceritanya gitu. Kalau di kampung sendiri kita diremehkan gitu. Oke. Iya. Tapi kalau kita hijrah keluar dari kampung, insya Allah kita mungkin bisa berkembang. Gitu. Nah, gitu. Yang pertama ini ada di hotel di Candi di Sigi Waras, masih ada di situ sampai sekarang. Bekasnya warkop ini saya pakai. Gitu. Ya itu penopang utama sebenarnya depan warkop. Yang ini yang di mana? Di Sigi Waras itu di Candi itu. Kalau yang di sini ini sumber yang paling bagus, yang baru dapat ini. Yang selama ini saya punya 2 itu, satunya pindah-pindah dari sini. Ini ngemper kan itu ya? Iya, ngemper ini. Ya sebenarnya dulu saya punya tempat banyak aja. Cobaannya di tempat itu. Iya, di koda orang apa segala macam banyak sih. Setelah itu saya udahlah cari tempat lain, pindah sini. Setelah itu tak balik lagi lah. Tak cari tempat yang dekat-dekat lah. Terus mulai kapan sampai punya ide mengembangkan usaha ekspansi, buka cabang-cabang yang lain? Setelah berjalannya penjualan ini bisa nutup semua. Setelah gaji saya udah nggak kepake lagi. Setelah gaji saya meneng, gaji karyawan lagi. Iya, jadi gaji saya ini buat ekspansi. Tambah modal buat ekspansi. Iya gitu. Jadi saya nggak dapat modal dari bank, nggak ada. Murni gaji sendiri. Murni gitu ya. Jadi saya penambahan outlet ya dari gaji saya itu. Sekarang ini berarti sampai sudah punya 17 outlet tadi ya? Iya. 17 outlet, terus sampai udah punya kantor sendiri dan punya karyawan banyak. Total karyawan berapa? Total karyawan sekarang sekitar 100 lebihan. 100 lebih? Iya, sekitar itu. Kalau 17 outlet ini, sekarang sampai udah punya 17 outlet, dari semenjak sampai buka yang di depan warkop itu tadi ya? Iya. Warkop itu yang usaha pertamanya warkop itu, sampai sekarang sudah memakan waktu durasi berapa lama? Ya sekitar kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan? Gila teman-teman, 3 tahun. 3 tahun dia sudah punya 17 outlet. Dengan hasil berjuang keras, dengan dukungan istri yang luar biasa. Dia menemukan ide, terus berjuang, membaca peluang. Akhirnya 17 outlet. Total karyawannya kayak berapa kayak total karyawan? Total karyawan sekitar 100-an. 100 karyawan sekarang? Ya, 100 lebih. Ada rencana expand lagi nggak? Ada. Oh iya? Iya. Jadi tahun ini memang targetnya Go 21. Makanya waktu pas gathering itu kita punya jargon itu AFC Go 21. Jadi maksudnya apa itu Go 21 itu? Tahun 2021 kita targetkan harus 21 outlet. Jadi 21 outlet ini kalau kita bisa, kalau saya hitung-hitungan sendiri, kalau kita bisa 21 outlet, kita pasti bisa menstandarkan gaji karyawan. Dari kesejahteraan dari BPJS apa segala macam. Tapi ternyata belum sampai 21 outlet saya sudah bisa. Gitu. Bisa jalan. Iya. Tapi itu. Kalau lihat target saya tahun ini bisa capai 21 outlet. Tinggal kurang berapa. Project terdekat outlet di mana yang mau dibuka nih? Terdekat ada di Sidoarjo. Sidoarjo juga. Ya. Oke. Tempatnya di Tulangan itu. Rencana ada penambahan 1 outlet. Kalau mau buka cabang baru di satu tempat, sampai survei sendiri? Survei sendiri. Lokasinya sampai tungguin, survei bagaimana ramainya. Gimana caranya surveinya? Survei sama istri saya. Berdua? Sama anak saya. Kalau saya sendiri nggak bisa survei. Sampai sama keluarga jalan di situ, ke satu daerah yang kira-kira sampai baca, sampai tongkrongin? Bukan saya tongkrongin.
Ya dikelilingin aja, bagus nggak mah, kayak gitu. Oh gitu. Yang menentukan posisi bagusnya ini ibunya. Istri itu punya feeling lebih dalam. Iya gitu. Oh ini rame nih ya. Gitu. Iya gitu. Tahu dia pintar. Kalau istri saya bilang rame, ya sudah saya oke gitu. Oh gitu ya. Ya. Memang feeling perempuan itu lebih tajam ya. Karena perempuan bekerja nggak mengandalkan akal dulu tapi hati, perasaan. Nah, iya. Benar-benar kita kalah di sana. Iya. Ya. Jadi target saya ini 21 atlet. Oke. Ada rencana ekspansi sampai keluar pulau nggak? Ada sih wacana untuk mungkin tahun depan mungkin ekspansi ke ini apa lebih jauh lagi lah. Kemana itu kira-kira? Kayaknya di daerah Bali mungkin. Bali ya. Wah keren. Warga Bali tungguin atlet AFC nongol di Bali tahun depan 2022 ya. Iya 2022 silakan ditunggu. AFC akan hadir di situ. Ya, luar biasa keren. Jadi teman-teman ya, bukan kita fokus ke dalam seberapa besar usahanya, tapi kita cerna bagaimana perjuangannya Kapten Adias Biantoro ini tadi membaca peluang dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sekolah dan dia punya modal terbatas, bisa nggak bertahan hidup dengan keluarganya, dan dia berpikir bagaimana modal ini 250 juta ini dia pakai. Sebenarnya untuk modal 50 juta ini bukan termasuk modal yang besar, tapi dia berani berspekulasi dengan hal-hal kecil, belajar goreng ayam, terus dia mengimprove dirinya, menemukan sebuah ramuan rongsan sambal yang memang karakter dia, dan ternyata dia berani jual. Ya memang karena awal-awal nggak punya teknik bagaimana berusaha itu tadi, kerugian datang dan dia nggak menyerah dalam waktu 9 bulan. Ya logikanya kalau 9 bulan siapa yang bisa bertahan gitu kan. Untungnya dia punya backup, gaji di kapal masih siap jalan dan karyawan tetap jalan. Yang penting karyawan tetap digaji gitu ya. Iya. Motifnya tetap bertahan nih, Kep. Ada motif khusus nggak? Padahal rugi. Motifnya tetap bertahan apa? Bener yang tadi sampean bilang itu, bangga, pride, punya usaha dan bisa gaji karyawan, itu aja. Iya. Wah, kalau ya. kita bangga dengan pekerjaan ini, pekerjaan kita pasti akan senang gitu loh. Pasti kita punya ide-ide bagus gitu loh. Sama kita bangga dengan ini pelaut ya. Kita akan pasti ada ide, pingin sekolah lagi. Iya. Nah, kepingin ini. Makanya saya sesuatu hal yang setiap profesi kalau dijalankan dengan baik, dari tukang gojek, jadilah tukang gojek yang baik, yang berpenghasilan yang bagus gitu. Jadi sales, jadilah yang terbaik gitu. Jadi pedagang, ya jadilah yang baik, jangan nanggung-nanggung gitu. Ya. Jadi ada ini inspirasi lah, ada hal-hal yang baru. Jadi kita akan berkembang dalam satu profesi apapun kalau memang kita fokus dan tekun. Fokus itu. Nomor satu fokus. Jadi teman-teman nggak perlu ragu mau buka usaha di darat, nggak perlu ragu. Yang penting apa kata Kapten Adias ini tadi, go action, dari niat yang tulus, go action. Habis itu lakukan dengan sungguh-sungguh, tekun-tekun, dan akhirnya dengan kesusahan yang jatuh bangun, dia menemukan bagaimana teknik-teknik untuk mengembangkan usahanya. Minum dulu, Kep, sambil ngopi, Kep. Oke. Ada satu pertanyaan, Kep. Kawan-kawan di kapal itu selalu akan berpikir tentang hal-hal yang menakutkan memulai sebuah usaha. Modal, terus waktu, dedikasi, loyalitas untuk pekerjaan barunya dia di darat. Yang dia simpulkan adalah keuntungannya. Kalau aku keluar dari zona pelaut, aku mau buka usaha di darat, apakah usaha di darat itu akan lebih bagus daripada pendapatanku di kapal? Itu yang dia akan takutkan, kerugian yang akan termasuk dari perizinannya, membuka usahanya. Nah ini kalau perizinannya nih, Kak, rumit nggak sih bikin usaha-usaha kayak begini nih, perizinannya? Sebenarnya sih nggak rumit. Apa sih perizinannya apa aja? Sebenarnya sih kita jangan mikir perizinan, karena kita kan pedagang kan gitu loh. Awalnya kan kita kan pedagang. Pedagang emperan nggak perlu izin. Nah, iya, kita kan awalnya kan pedagang. Cuman kita punya brand gitu kan. Awalnya kan gitu. Brand itu sampean daftarkan belum? Sudah, kalau sekarang sudah ya. Awal kita punya brand, hanya sekedar brand. Jadi nggak yang penting saya nama ini ditampilkan dulu gitu. Kalau izin masih belum ada waktu itu gitu loh. Kita yang penting jalan dulu gitu loh. Jalan dulu gitu loh. Kita kan go action tadi iya, ya. Brand ini kan Ali ini siapa gitu kan, nggak ada yang kenal gitu loh. Ali ini siapa?
biarin aja, ngalir aja gitu. Nah, kita kan ada dus itu kan ada tulisnya Ali. Nah, itu kan juga sponsor juga. Nah, itu kan biaya juga mahal juga. Anggap aja kita bayar sponsor situ. Oh gitu. Nah, di situ. Nah, terus sampai bisa punya izin ini pasti sebesar ini udah punya izin pasti kan? Kalau sekarang ya sudah izin. Usia outlet berapa? Jumlah outlet berapa sampai pasang izin? Sekitar 5 outlet itu saya sudah punya izin. Karena lihat prospeknya kayaknya ini bakal berkembang pesat gitu. Gitu ya. Harus sampai paten kan, izinnya juga harus jalan. Iya. Supaya nggak dikejar-kejar pajak ya. Bukan, maksudnya izin ini kita menghindari dari pembajakan dari kompetitor lain gitu loh. Sama kita sudah punya brand, terus habis itu brand kita dipakai orang. Oh, maksudnya brand sampai ini memang sudah dilegalkan ya? Iya, didaftarkan. Daftar ke mana? Di daftar merek di Kumham itu. Kumham itu? Iya, Kumham. Jadi brand merek kita ini didaftarin misalnya? Iya, daftarin. Jadi nanti ada pengacaranya, ada apa segala macam ada prosesnya itu. Jadi nggak ada lagi nanti ada pengusaha-pengusaha lain pakai Ali Fried Chicken gitu, iya. Ali Fried Chicken cuma punya Kapten Adias Biantoro. Misalnya kalau jalan-jalan ke Jawa Timur ada Ali Fried Chicken itu pelaut yang punya Kapten Adias Biantoro. Ini orangnya. Saya pengen tahu nih tentang brand Ali Fried Chicken. Apa sih kelebihannya Ali Fried Chicken ini dibanding dengan fried chicken lain, kompetitor lain? Apa kelebihannya? Ya semua outlet itu kan punya kelebihan masing-masing. Okay. Gitu. Kalau di AFC total full pelayanan sama pelanggan ini berapapun untuk pesanan kita terima. Orderan ya. Karena kan banyak untuk pengajian, untuk ulang tahun, dia kan kadang butuh mendadak langsung. Itu AFC melayani gitu. Berapapun jumlahnya. Kalaupun bagaimana caranya? Loh ini loh, dalam biasanya di fried chicken lain itu dia kalau saya butuh 200 dia kasih tempo. Bisa Pak, tapi besok. Makanya kalau pesan Pak 1 hari sebelumnya biar kita prepare. Nah, AFC begitu juga? Enggak, AFC kita terima. Berapa lama durasinya minta? Ya sekitar 3 jam lah sudah selesai. Berapapun jumlahnya? Iya, pokoknya sehari-hari itu juga bisa. Dan tidak ada batasan berapa ayamnya berapa, nggak ada. Bagaimana teknik sampean bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jumlah yang banyak dengan durasi yang singkat ini? Triknya bagaimana? Karena AFC saya ciptakan nggak terlalu jauh-jauh tempat outletnya, jadi sama jaraknya mungkin sekitar 2-3 kiloan lah dengan outlet ini. Setiap outlet ke outlet itu jaraknya nggak terlalu jauh? 3 kilo ya, sekitar antar kecamatan lah. Jadi kalaupun ada pesanan banyak, gotong royong. Setiap outlet nanti bantu gitu. Jadi mereka langsung kirim ke satu tempat outlet yang diminta. Iya. Langsung jadi. Bisa. Nah, itu manfaatnya di situ. Ada lagi kelebihan yang diandalkan AFC selain siap saji kapanpun. Harga kita ini terjangkau ya. Terjangkau ya. 10.000 sudah dapat ayam paket hemat kenyang. Gitu. Paket hemat kenyang dengan nasi yang porsinya 2 ya. Mantap, luar biasa. Oke, Kat, obrolannya udah cukup panjang nih. Kita udah ngupas tentang bagaimana memulainya, terus membaca peluang, go action, terus dampingan keluarga segala macam sampai bikin usaha, mendaftarkan brand tadi, ekspansi ke tempat yang lain sampai punya 17 cabang dan 100 karyawan dan menggaji 100 karyawan itu dalam angka yang besar saya rasa. Nah, ini poin yang terpentingnya adalah bagaimana caranya pelaut supaya bisa buka usaha di darat. Itu yang tak cari. Nah, ada nggak kayak pesan-pesan buat pelaut-pelaut kenapa kok harus buka usaha di darat selain berlayar? Ada pesan-pesan nggak buat mereka kira-kira? Bagaimana motifnya? Ya, pesan-pesan saya, jadilah pelaut yang bagus, pelaut yang sejati, yang kiranya bisa meningkatkan penghasilan kalian kan memerlukan modal. Nah, itu kan peningkatan itu harus dikejar. Nah, otomatis kalau Anda bisa meningkatkan karir peningkatan, otomatis kan mempengaruhi gaji. Nah, gajimu kan semakin tinggi ya. Dan itu pun jangan dijadikan pekerjaan tetap gitu loh. Angan-anganlah saya ini kalau sudah gaji besar mau apa gitu. Nah gitu kalau
ibaratnya sampean ini berlayar harus ada tujuan ini. Saya kalau punya gaji besar mau apa ya? Nah, itu tujuannya tadi jelas. Kalau saya ingin masa pensiun mau mau usaha. Nah, tapi kalau dipikir kalau sampai masa pensiun mau usaha, ya nggak bisa. Pensiun itu kita sudah menua, ide-ide kreatif kita udah nggak ada. Ya, mumpung kalau masih muda punya ijazah tinggi, karir bagus, gaji besar, ya coba-cobalah investasi buat usaha kecil-kecilan aja. Usaha apa yang terutama usaha yang kiranya yang sampean mampu apa gitu. Kalaupun jualan ya jualan aja, nggak apa-apa, jangan malu gitu loh. Karena kita di darat ya lebih keras lagi gitu. Sama istri yang punya keahlian apa ya itu didukung sambil sampean belayar, sambil cari modal. Modal itu jadi berkah untuk keluarga. Ternyata usaha sampean ini lebih besar dari penghasilan di laut. Itu baru bicara pensiun gitu. Jangan bicara pensiun usaha gitu. Kalau usaha berkembang baru pensiun. Saya dulu 8 outlet, saya baru memutuskan pensiun, gantung udah nggak berlayar lagi, dan saya memutuskan saya fokus untuk di usaha saya. Dalam waktu 7 bulan saya langsung bisa mengembangkan outlet saya sekitar 9 cabang sampai sekarang ini. Jadi 17 cabang sekarang. Bro, loh di sini kok bahasa Jawa itu gimana? Dulunya apa ada keturunan Jawa atau gimana? Kan aslinya Jakarta. Ya memang aku asli Jakarta, tapi ya karena kita kan pelaut ya, harus survive lah. Oh gitu ya. Kalau pelaut nggak survive ya nggak laku aku bro. Ya. Oh gitu ya. Aku punya bahasa banyak, bahasa Iya. daerah bisa banyak lah macam-macam. Makanya begitu masuk sini euforianya kok euforia Jawa Timuran. Oh iya, makanya udah langsung Jawa Timur. Iya, ya. Jawa Timur langsung. Biar perutnya keisi bro. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini menjadi inspiratif buat kalian semua pelaut-pelaut yang memang punya keinginan membuka usaha di darat, kapan harus memulai, dan intinya dari niat yang paling dalam, go action, lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi pengusaha di darat, dan kalian akan menemukan teknik-teknik bagaimana memecahkan masalah-masalah kalian saat membuka usaha di darat seperti Kapten Adya Subiantoro. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.